Halo wargi-wargi sadayana. Anu ti ditu, anu ti dieu. Nu patabe, nu pacaket. Anu tas patepang, eta napi nu teu acan patepang. Pemi patepang, hayu urang ngopi sasarengan. Pendak deui sareng abdi Asep Tahlil, channel anu henteu terkenal. Maka dari itu, mari kita kenalan biar sama-sama saling kenal. Kadang kita menginginkan suatu perubahan dalam kehidupan kita. Ya bahkan saya sendiri pun sama seperti itu. Ingin suatu perubahan yang lebih baik dalam hidup saya. Namun sadarkah kita terkadang ketika ingin merubah suatu hal-hal yang besar, kita lupa akan mengubah hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita bahas tentang bangun pagi lebih awal. Ya mungkin ini sulit untuk dilakukan. Termasuk saya sendiri pun terkadang sulit untuk melakukan hal itu. Namun terkadang kita juga lupa akan suatu kata-kata orang tua zaman dulu pernah bilang, bangun pagi lebih awal, kalau nggak bangun pagi nanti rezekinya dipatok ayam. Oke, di sini saya jelaskan dulu biar gak salah paham. Maksudnya bangun pagi lebih awal itu untuk orang-orang yang tidurnya sudah cukup. Ya, kalau seumpamanya pulang kerja bisa langsung tidur ya bisalah. Saya juga di sisi lain bisa tidur hanya sekitar 2 atau 3 jam karena sebelumnya saya pernah belajar yang namanya tentang deep sleep, tidur lebih mendalam itu ya. Jadi kalau semuanya kita tidur secara deep sleep itu 2 jam juga sudah kayak tidur 8 jam ya. Ya kalau seumpamanya yang kerja shift malam atau yang kerja malam pulang subuh itu ya bisalah tidur setelah azan subuh. Tapi kalau seumpamanya yang kerjanya pulang bisa tidur dulu ya mungkin bisalah bangun pagi sebelum azan subuh untuk melakukan aktivitas berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, seperti itu. Kadang saya juga suka ingat kata-kata itu. Ya, tapi yang namanya juga manusia. Kadang lupa, kadang ingat gitu. Saya bukan hanya sekedar konten, tapi juga mengingatkan terhadap diri saya sendiri untuk merubah hal-hal kecil yang bisa mengubah hidup kita di masa yang akan datang. Bangun pagi lebih awal, itulah hal kecil, namun sangat berdampak besar kepada kehidupan kita yang akan datang. Kalau hal kecil saja kita tidak bisa merubahnya, bagaimana kita akan merubah suatu hal yang lebih besar nanti ke depannya? Dan yang kedua adalah menetralisir pikiran kita dan isi kembali dengan hal-hal yang positif. Pikiran kita ini sama halnya seperti jeruk nipis. Jeruk nipis juga kan, kalau semuanya kita memerasnya, belum juga kita mencicipinya, tapi kita sudah merasakan bagaimana asapnya jeruk nipis. Coba deh sekarang kalau semuanya ada jeruk nipis di rumah, coba peras, belum dicicipi. Kalau kata Sundanya mah sudah ngarui gitu di mulut, padahal belum kita cicipi. Nah, pikiran kita pun sama halnya, sama seperti jeruk nipis tadi. Jadi ketika kita memikirkan suatu hal-hal yang positif, maka hal positif itu pun akan kembali terhadap diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, jika kita memikirkan suatu hal-hal yang negatif, pikiran negatif itu pun akan kembali terhadap diri kita sendiri. Contohnya saja, dalam suatu tugas atau pekerjaan ataupun pelajaran, kita suka berpikir, bisa nggak sih gue? Kalau seumpamanya kita berpikir hal itu tidak bisa, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Namun ketika kita berpikir bisa untuk melakukannya, kita pun pasti akan bisa untuk melakukannya. Karena itu berawal dari pikiran positif kita.
Jadi pikiran positif itu amat sangat penting dalam kehidupan kita ya. Itu padahal suatu hal kecil. Netralisir pikiran dan isi kembali dengan hal-hal yang positif. Gitu. Dan yang ketiga adalah belajar hal baru paling tidak sebulan sekali. Ya banyak yang bilang sih kalau semuanya mau belajar hal baru itu minimal 1 kali setiap hari. Kebayang gak sih kalau semuanya kita belajar sehari 1 hal baru gitu. Betapa mumetnya pikiran kita, betapa repotnya diri kita kalau semuanya kita 1 hari belajar 1 hal baru. Ibaratnya gini, baru juga hari ini belajar 1 hal baru. Nah besoknya harus belajar 1 hal baru lagi. Padahal hal baru yang kemarin juga belum beres. Begitu. Dan besoknya lagi akan belajar 1 hal baru lagi. Jadi kapan kita bisa menekuni hal baru itu untuk bisa kita kuasai gitu. Jadi paling tidak 1 bulan sekali tekuni sampai kita paham hal baru itu. Contohnya kita ingin belajar menanam tanaman hidroponik nih. Ya kita tekuni aja dulu sampai kita paham. Ya paling tidak 1 bulan lah lamanya. Begitu. Nah nanti kalau itu sudah paham, baru bulan berikutnya kita belajar 1 hal baru lagi gitu. Coba kebayang gak kalau semuanya 1 hari belajar 1 hal baru. Hari ini kita ingin belajar hidroponik nih. Hidroponik kita belum paham. Besoknya kita ingin belajar menanam cangkok. Menanam cangkok apakah kita bisa belajar dalam 1 hari? Tidak. Nah terus besoknya lagi kita yang hari ini cangkok belum beres, besoknya harus belajar lagi. Ibaratnya tentang menanam jamur umpamanya. Repot gak diri kita? Numpuk gak pikiran kita yang kemarin belum selesai, hari ini harus belajar hal baru lagi. Ya jadi paling tidak 1 bulan itu sekali ya belajar hal baru itu. Jangan hanya setiap hari hal baru. Hari ini hal baru, besok hal baru, besoknya lagi hal baru lagi. Kapan kita bisa menjadi ahli dalam 1 bidang gitu kalau semuanya setiap hari hal baru. Hal baru tersebut tekuni dalam 1 bulan, insya Allah kita bisa menjadi ahlinya dalam hal itu. Begitu ya. Dan yang keempat, ucapkan hal-hal yang positif, karena ucapan adalah doa. Kita sadar gak sih terkadang apa yang kita ucapkan itu selalu menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Nah ini ada sangkut pautnya dengan yang nomor 2 tadi ya, isi dengan hal positif. Nah dari pikiran yang positif itu akan turun ke hati, dan hati terkadang gegerendang. Nah dari gegerendang itu akan menjadi sebuah ucapan gitu. Kalau kita mengucapkannya negatif, ya akan menjadi hal negatif terhadap hidup kita. Kalau kita mengucapkannya dengan hal yang positif, maka yang akan terjadi pun hal yang positif pula dalam kehidupan kita. Itu hal sepele ya, hanya ucapan tapi berdampak besar dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi marilah mulai saat ini kita ucapkan hal-hal yang positif, karena ucapan akan menjadi doa untuk kita semua. Dan yang kelima, ini penting nih, amat sangat penting dalam kehidupan kita, dan jarang orang bisa melakukannya. Yang kelima, hal kecil yang dapat mengubah hidup kita adalah menjaga emosional, mengendalikan emosional. Kendalikan emosional kita sendiri. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh emosional kita. Apa sih emosional itu? Emosional itu banyak halnya ya, bukan hanya marah gitu ya. Bukan hanya amarah gitu. Emosi itu ibaratnya kita senang juga itu emosi. Kita kagum itu emosi. Kita menginginkan sesuatu juga itu emosi. Dan yang paling sering kita ketahui adalah emosi juga itu adalah marah gitu.
Kita kendalikan apa yang kita inginkan, kita kendalikan apa yang kita sukai, kita kendalikan ketika kita terkagum terhadap sesuatu, dan kita kendalikan yang terpenting adalah marah kita. Itu semua adalah emosi. Emosi itu adalah ekspresi dari apa yang kita rasakan. Begitu ya. Ibaratnya kita menginginkan sesuatu dengan sangat emosinya ya, bukan dengan sangat marahnya gitu ya. Karena rasa ingin juga itu adalah emosi gitu. Jadi kendalikan emosional kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh emosional. Itu hal kecil, tapi jarang orang bisa melakukannya. Ngopi dulu ya. Namun hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah menjaga amarah dari emosional itu tersebut. Karena terkadang marah itu bisa menghancurkan segalanya dalam kehidupan kita. Ya, contohnya lah, kita tahu di berita-berita sebelumnya, terutama laki-laki ya. Laki-laki terutama. Laki-laki yang harus bisa menjaga amarahnya. Ibaratnya, kalau laki-laki tidak bisa menjaga amarahnya, bagaimana nanti suatu saat dia akan memimpin rumah tangganya? Kebayang gak bagaimana jika seorang pemimpin rumah tangga itu tidak bisa menjaga amarahnya, tidak bisa mengendalikan emosionalnya gitu? Maka rumah tangganya pun pasti akan berantakan. Kita tahu ya, berita-berita sebelumnya gak usah disebutin lah, semua orang juga pasti sudah tahu karena ini beritanya sangat viral. Nah itulah contohnya kalau semuanya laki-laki tidak bisa menjaga amarahnya. Contohnya ya KDRT ke istrinya gitu. Pantas gak sih kalau seumpamanya ada seorang laki-laki gitu ribut sama perempuan, main fisik pula. Oh, rek ribut mah dia jeung aing ulah jeung awewe. Sok dieu kan nu sok KDRT ka pamajikanna yeuh ribut jeung aing yeuh. Yo, aing nantangan yeuh kan sok KDRT ka pamajikanna. Asep Tahlil, sok ayo nyobaan sparring. Lamun sok KDRT jeung pamajikan, yeuh ayo duel sparring 1 lawan 1. Sok ka KDRT jeung pamajikanna tah. Ayo. Tangan urang di Subang yeuh. Saha nu sok KDRT ka pamajikanna? Ribut ayo jeung Asep Tahlil. Ya tidak bisa dipungkiri ya, terkadang juga saya sendiri pun sulit untuk mengendalikan amarah, tapi sebisa mungkin ya kita kendalikan amarah kita dari suatu emosional kita ya. Ya apalagi kalau sumpahnya kita marah ke istri ya, jangan sampai kita main fisik. Aduh, itu sama orang tuanya udah capek-capek dibesarkan, dibahagiakan, sama kita sebagai suaminya malah disiksa gitu. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi penting ya bagi laki-laki, kalau seumpamanya perempuan ya nanti suatu saat bisa dipandu lah oleh suaminya begitu. Bagaimana cara kita mengendalikan perasaan, emosi, marah, rasa ingin kita seperti apa gitu. Jadi yang terutama bagi laki-laki itu menjaga amarahnya ya. Jangan sampai terjadi kekerasan secara fisik terhadap istri begitu ya. Ya kalau semuanya laki-laki itu gak mungkin ya berantem sama cewek. Kalau pejantan tangguh itu gak mungkin, suatu hal yang tidak mungkin kalau semuanya berantem sama cewek. Pejantan tangguh itu berantemnya di ring 1 lawan 1 gitu. Bukan sama cewek berantemnya. Aduh, itu kalau semuanya berantem sama cewek udahlah ganti aja kelaminnya. Laki-laki yang suka berantem sama cewek itu ganti aja kelaminnya
gitu. Gak usah jadi laki-laki gitu. Kalau semuanya laki-laki berantemnya pasti sama laki-laki lagi ya, tapi sebisa mungkin jangan berantem ya. Ya kalau semuanya tinju MMA itu olahraga ya, bukan sengaja dia buat berantem mengadu amarah ya gitu ya. Jadi itu saja hal kecil yang bisa merubah hidup kita. Sebenarnya banyak ya, yang mau nambahin ya silakan mau nambahin, karena banyak hal-hal kecil yang bisa merubah hidup kita. Kenapa hal kecil dulu? Karena kita ingin mengubah suatu hal yang besar, itu awali dengan hal-hal yang kecil. Begitu ya. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang berkenan, saya mohon maaf. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton walaupun tidak subscribe ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.